Ketemu lagi. Hari ini kita bertemu sama suaminya Mbak Ayu. Pak siapa Pak? Pak Faisal. Pak Faisal, Pak Ical. Panggilan kerennya Pak Ical. Ya toh. Ini kebetulan kita di Bebek Mandiri. Bebek Mandiri, nasi bebek mandiri ala Madura. Bebek Mandiri ini saya kenal dari 2007 apa 2005 gitu, saya lupa. Itu pertama di kawasan Pulau Gadung, kawasan industri, dulu di sampingnya Bank Mandiri. Karena direlokasi untuk penghijauan, dia sekarang pindah. Di mana nih Pak namanya Pak? Ini namanya di daerah Jalan Rawa Sumur Timur 1. Jalan Rawa Sumur Timur 1. Ada nomor teleponnya. Kalau lihat di YouTube saya sebelumnya, ada nomor teleponnya. Bisa pesan pakai Gojek. Grab ada. Grab ada ya Pak ya? Ada. Nah, kalau pertama berdiri dulu di mana Pak? Sebelum di Mandiri, apakah pernah atau di Mandiri tahun berapa coba Pak? Pertama Grab itu saya pertama ini loh Pak. Saya itu nggak seperti ini dulu. Pertama itu belajar itu pakai gerobak. Oh, pakai gerobak. Pakai- Ternyata pernah ngerasain itu pedagang kaki lima. Pakai gerobak itu Bongkar tutup, buk. Iya. Oh, terus Suka dukanya itu gini loh Pak. Nah, Suka dukanya. Ya sukanya apa ya? Karena satu saya merantau dari kampung, dari Madura ya. merantau dari Madura. Akhirnya di Jakarta itu kita ini menemukan pekerjaan yang berupa usaha gitu. Usaha mau coba dah. Coba dulu, coba gitu ya. Terus Itu pun Bapak kalau asal tahu aja, itu gerobak aja. Itu saya ngutang Pak pertama itu. wow, Sama tetangga. gerobak aja ngutang. Ngutang. Saya Mas gini, Ical loh. ngutang ibarat kata sama tetangga saya tuh kebetulan punya tetangga, dia tadinya jual kopi, dia akhirnya nggak diterusin sampai akhirnya gerobak itu saya pakai. Saya bilang kok, Mas ini nanti gerobak ini saya bayar ya, tapi saya untuk saat ini kan saya belum punya Mas. Ya udah pakai aja sampai akhirnya saya pakai. Terus yang kritis itu piring itu saya pinjem sama orang tua. Piring itu cuman 6. Kalau kata zaman dulu tuh setengah lusin. Gerobaknya Pinjam. minjem dan dia akan dibayar cicil. Terus piringnya Pinjem sama orang pinjem tua. sama orang tua setengah lusin. Setengah lusin. Berarti 6. Nih, perjuangan ya. Jangan lihat dari suksesnya, Kadang kan perjuangan. orang kan gini Mas, wah ini. Ya, jangan. Oh. Salah itu orang itu. Kita harus lihat apa ini kok bisa seperti ini. Nah, Gitu. gini-gini itu apa coba tadi? Apa ya? Maksudnya kan orang kan kebanyakan gini ya. Kok orang ini langsung sukses ya? Wah jangan-jangan itu bukan salah. Melihat kadarnya pada saat di atas. Kita Tapi harus tidak melihat merasa prosesnya. kita harus tahu loh Pak. Kita itu harus tahu. Ibarat katanya ada orang usaha nih, kok mijit kayak gitu, kita harus tahu kok. Asal usulnya bagaimana ini, gitu. Benar. Proses ya. Nah, terkadang Mas, orang itu kan zaman sekarang kan banyak tuh orang jual nasi bebek gini nih, langsung bluk gitu. Saya tuh nggak heran itu. Oh, Gampang itu kayak gitu. Kalau dengan, kita dengan beberapa merek yang sebelumnya ya. Iya. Oh iya. gampang kok kalau kayak gitu kok. Iya. Dan iya. sampai akhirnya kita lanjut ke yang tadi ya. Oke, gerobak Gerobak itu Pinjam saya piring 6. jam 3 itu bangun loh Mas. jam 3 subuh. Jam 3 malam berarti bukan subuh, kan belum subuh itu. Oh, jam 3 malam. Itu jam 3 malam berarti. Orang belum melek, Bapak udah melek. Ya. Tuh, sampai akhirnya saya jam Santai 5. Pak sambil Oh iya, ngerokok sampai nggak apa-apa? akhirnya itu jam 5 itu saya berangkat. Tuh. Saya dorong loh. Saya dorong. Istri saya itu ngikut dari belakang. Coba bayangin itu perkiraan antara sekilo jalannya. wow. Pernah saya itu gerobak itu kebalik loh Mas. Kebalik. Saat dorong Kebalik. terbalik. Sampai akhirnya tuh makal itu berantakan semua. Oh. Di- Pernah ngalamin Mas ya? Ngalamin. Kita pulang itu. Dengan rasa gimana Mas itu? Tapi saya apa terus. istri gitu. Bersabar terus dan sampai akhirnya kalau panas pulang itu Mas ya, kalau pulang tuh ini kulit separuh hitam separuh putih. Tahu. Nah
Satu lagi yang paling nyesek kalau pas lagi musim hujan, Oke. itu gerobak bisa pegang loh, Mak. Karena kalau nggak dipegang, itu mobil lewat, itu kayak tsunami, ombak, yes. Kalau nggak dipegang roboh dong. Oh, pada saat hujan air naik di jalanan sampai ke trotoar. Nah, kalau mobil gede lewat kan Iya benar Kan bisa roboh? benar. Itu pernah dialami. itu saya pertama motong bebek itu 9 ekor 9 ekor di tahun di tahun Kira-kira? 2007 2008. 2007 2008. Itu perkiraan tuh satu porsi itu 9.000 8.000 Wow, itu. satu porsi 9.000 Itu bebek itu satu ekor itu 15.000 saat itu ya. saat itu. Coba, Keren. ya kan? Dan sampai akhirnya banyak Mas teman-teman yang apa ya? Nah, yang dari gerobak tadi Pak, dari gerobak perjalanannya terus jangan berjalan waktu. terus pada saat istri kan sekarang punya putra putri berapa Pak? 3. Oh 3, cowok cewek atau Cewek semua. Cewek semua? Iya. Alhamdulillah. Saya paling ganteng kok. Di rumah itu saya paling cewek ganteng. semua. Ntar lagi cepet jadi Mbah Kakung kalau biasa. Kalau asumsi orang-orang zaman merantau itu namanya cepet jadi Mbah Kakung karena anaknya cewek semuanya. Ya. Nah, sekedar informasi lagi, 3 anak cewek. Nah, perjuangan pada saat dorong gerobak tadi, terus jualan di pinggir jalan tadi atau pinggir trotoar tadi, itu di sekitar kawasan juga ya Pak? Kawasan Pulau Gadung juga ya? Iya. Kawasan Pulau Gadung, kawasan industri Pulau Gadung. Nah, itu kan istri apakah pernah saat hamil gitu ikut dorong atau ikut bantu? Pernah juga? Itu bantu. Lihat perjuangannya. Dan Saya kenal dia sudah besar. Saya tidak kenal waktu gerobak. Perlu catatan ini. Ini bebek mandiri yang di kawasan Pulau Gadung. Saya mengenal di saat dia ada di samping Bank Mandiri kawasan Pulau Gadung. Halo Pak Erick Thohir, terima kasih. Dulu pernah dibantu menggunakan area penghijauan Bank Mandiri di kawasan Pulau Gadung. Sekarang dia agak mundur ke belakang, tapi tetap diberi. Terima kasih Pak Erick Thohir. Nah lanjut Pak. ya, Habis itu kan gerobak. Nah, terus tahun berapa Pak mulai menempati yang di samping Mandiri itu? oh pada saat itu gini itu Pak, itu Mas. Saya pakai gerobak itu, yang namanya kita usaha di kawasan itu kan ilegal. Oh mungkin istilahnya apa ya? Bukan ilegal, istilah kasarnya bagaimana caranya Iya. bisa berjualan. Habis itu kalau ada operasi kita coba menyesuaikan gitu ya Pak ya gitu ya. Itu sama sapam itu suruh maju, mundur. Oke. Maju mundur lagi dan sampai akhirnya ada direksi yang dari kawasan itu yang dari PT Jeep Direksi kawasan PT Jeep di tahun berapa Pak? itu tahun 2000 dan tahun 2010 ke atas 2010 ke atas. 2010 ke atas. Berarti saya mengenalnya beliau kita revisi ya 2010-an bukan 2007 karena saya mengenal beliau sudah ada di Mandiri, samping Mandiri, makanya dia punya nama bebek Mandiri. Nah terus Pak, dan sampai akhirnya saya ditanya, mungkin dari pihak PT Jeep itu mungkin melihat saya itu kasihan kali kok maju mundur gitu. Sampai akhirnya saya ditanya, apakah kamu mau dagang di sebelah? Oh mau Pak, saya maunya resmi Pak kalau ada. Dan sampai akhirnya bolehlah ke sana saya pindah ke Jeep. oke. Dan sampai akhir dikasih tempat. Nah disitulah saya banyak ngucapin terima kasih ke direksi PT Jeep udah ngasih kesempatan. Pak Erick Thohir melalui kawasan Pulau Gadung, pedagang kaki lima diangkat menjadi pedagang yang punya tempat, yang tidak perlu harus bongkar pasang, yang nggak perlu harus maju mundur. Ternyata itu melalui kedewasaan, melalui satu momentum atau satu apa ya kebaikan punya tanah yang kosong samping Mandiri ya Pak ya? Iya samping Mandiri. Nah, terus Di itu emperan. Kebanyakan sih orang gini loh. Ini maaf ya, bukan bahas masalah orang-orang Jeep ini ya. Oh enggak. Nah, ini cuman real apa adanya.
yang saya alamin. Oh iya. Gitu, yang saya alamin. Oke. Kalau saya rasa sih dari PT JIT itu semua kalau menurut saya itu positif semua. Wow. Gitu. Kenapa? Ya mungkin kalau seandainya pedagang itu suruh ke sini, mungkin dia mempunyai alasan tertentu. Gitu. Buktinya apa? Saya pernah ngerasain ibarat kata dikasih ibarat kata kesempatan untuk usaha sampai akhirnya jadilah seperti saya seperti ini. Gitulah. Dan sampai akhirnya jadilah anak saya sukses gini-gini semua. Itu saya tidak akan lupakan itu PT JIT itu. PT JIT Ya. Yang udah keren Pak Erik. yang udah ibarat kata dulu itu ngasih kesempatan usaha kamu di sini. Wow. Dan itu pun beberapa pedagangnya Pak setahu Ya, saya. ada padang. Ada nasi padang. Iya, dijarin di situ. Ada soto, ada ketoprak gitu ya. Iya. Dan itu memang dikoordinir oleh PT JIT saat itu ya. Pada saat itu tuh waktu para saya itu pakai gerobak itu temuan dari teman itu banyak, Mas. Keren. Teman itu. Ada salah satu mungkin nggak masalah. Mungkin dia mengerti atau mungkin dia merasa ingat. Dulu saya pernah, Mas. Oke. Ya mungkin nggak dihina karena saya dulu itu emang punya keterampilan kan saya supir. Oh, awalnya sopir. Datanglah teman saya itu dia makan lah dia pas saya lagi cuci piring. Wow. Tuh. Dia Cuci piring. makan, Bapak lagi cuci piring di belakang. Dia ada kata-kata, kok kamu jauh-jauh dari Madura merantau ke Jakarta kok mau nyuci piring? Oh. Kan kamu punya keterampilan, punya SIM. Oh. Istri saya itu melihat ke saya, Mas. Dipandang sebelah mata saat Kok itu kayak gini karena ya? laki-laki. Kok kayak gini ya? Gitu. Dia mungkin merasa saya punya SIM karena mungkin dulu emang saya jago nyupir dulu, Mas. Wow. Supir tercepat saya dulu, Mas. Oke. Terus. Dan sampai akhirnya sesek loh, Mas. Hati Oke. saya, Mas. Merasa kok kayak gini gitu. Tapi menjadi pemacu. Nah, tapi itu buat semangat hidup saya itu. Pemacu. Jadi Nah, lebih disitulah sampai akhirnya saya ketemu lah sama orang itu setelah saya udah sukses. Wow, keren. Dia masuk ke samping mandi makan tempat saya. Oh, Kaget lah dia. punya waktu itu ramai sekali. Iya. Pelanggannya banyak. Kalau boleh tahu, Dulu- waktu di Mandiri itu sehari dulu berapa, Pak? Dulu anak buah saya itu ada 7. Karyawannya dulu waktu di Mandiri ada 7. Nah, Saya sekarang itu dulu berapa ekor? Dulu dari berapa Dulu ekor? itu dikit loh, Mas. 90, 80. 90 dikit dulu. Tapi 80. itu dari jam 7 pagi itu jam 2 atau jam ya mungkin Mas udah pernah ngalamin dah. Iya. Itu enggak usah perlu Sore dikit udah habis. Kalau dulu jam dia juara jam 3 jangan nanya. jam 3 udah pukut, orang-orang Jawa bilang udah pukut. Jadi mejanya udah dibalik-balikin, kursinya udah di atas. Nah, saat itu 80-90 ekor, oke. Nah, yang saat ini kan ternyata JIT tidak meninggalkan, tetap memberi tempat kembali Ya. di daerah belakang ya, di jalan apa tadi Rawa Sumur Timur 1 di belakang, tapi tetap diberikan tempat. Nah, kira-kira untuk saat ini sehari berapa, Mas? Omsetnya setelah pandemi kita kan bicara sebelum Ya, pandemi saya ya lihat mungkin sini gini masih loh. rame. Gini loh, Pak. Kalau masalah omset tuh gini. Enggak, bukan omset, berapa ekor? Kalau begini sekarang paling 20. 20. Ya, jauh 20 ekor. dong. Sangat jauh. Jauh. Karena memang di sana jalan utama ya. Saya tahu jalan utama, jalan besar. Terus apa ya? Karena Parkirannya luas. sono parkiran luas, di sono itu jalan utama, semua orang asetnya gampang. Iya, dan mudah jadi mudah dicari karena samping Gampang. mandiri. Kalau di Jalan Rawa Sumur Timur ini kan di belakang, kita itu ngumpet, Patokannya nggak ada. nggak ada. Hanya nama perusahaan ya. Ini Cuman- perusahaan apa ya? Enggak, karena saya nggak kalah akal, karena Oke. sekarang udah zaman modern, pakai online. Tapi akhirnya bagaimana caranya? Ini pelanggan saya semua itu dulu, biar kenal lagi. Saya pakai online. Gitu. Satu sampai akhirnya tahu. Keren. Termasuk saya, Mas. Yoi. Baru tahu. Kira-kira sebelum pandemik itu saya Tapi satu Pak, kalau saya minta tolong sama pihak PT JIT,
Boleh. Kalau seandainya Mudah-mudahan ibarat kata, yang penting positif ya. kalau seandainya Diizinkan. diizinkan, ini kan warung nasi bebek, Nasi kayak Padang, samping ini kan Satu lagi siapa? Ada Sayur Jaya. Sayur Jaya kuliner. Di sini Kuliner sini. ada 4 di sini. Itu kan ibarat kata itu warung yang paling lama kalau tahu gitu ya. Dan warung Dia 2000 tuh. bukan 2000 Pak. Iya. Kalau Padang itu dari tahun zamannya Pak Tunijan dulu. Wow. Udah belum, mungkin saya belum ada di sini. 90-an ya? Iya, belum ada di sini gitu. Saya minta izin kepada PT GIF. Ya ini kalau ada, tolong dong diperhatikan Oh, gitu. mudah-mudahan Pak Erick Thohir nanti melihat dan membaca IG atau YouTube saya. Yang penting niatnya positif. Barangkali dibuatkan tenan-tenan. Ya. Sewa pun nggak apa-apa ya sebetulnya Pak. Harus sih Pak. Ya kan? Saya tidak mau itu yang gratis. Oke. Sewa pun nggak apa-apa. Yang penting dikelola oleh Jeep. Terus nanti ada ruang parkirannya. Terus mungkin dipublikasikan di mana gitu. Satu lagi itu Mas, saya itu tidak butuh tempat tinggal. Saya walaupun kecil saya punya rumah. Saya cuma satu, butuhnya dapur. Karena saya itu siap saji. Jadi masaknya itu di tempat. Oh. Itu doang. Mungkin PT Jeep juga udah memikirkan nih jauh-jauh hari ini. Mudah-mudahan. Udah memikirkan ini mau dipindah kemana. Pernah Jeep itu menawarkan di sini. Cuma saya bilang, maaf saya ini bukan ibarat kata jualan nasi goreng yang cuman hanya kompor satu. Saya kompornya banyak kayak gitu. Oh, maksudnya ada tenan, tapi yang diizinkan untuk beliau langsung masak memang. Nanti kita lihat versi dapurnya beliau. Ini kebetulan lagi biasa kita lihat, lagi benar masakan. Nah, Tapi saya gini loh Pak. Itu, Mas. tapi tetap bersyukur ya Mas Iya, Yuni pada iya, saat kondisi tapi saat saya itu ini. nggak ini loh. Itu semua itu kehidupan. Iya, Ada siap. masanya. Siap. Jadi saya itu kalau mengingat masa dulu waktu kita jaya, mungkin stres. Oh, Tapi saya mempunyai ilmu, oh iya udah masanya saya ini. Udah masanya seperti ini. anak udah ada yang kerja ya Pak ya? Udah kerja semua. Udah kerja semua? Ya, tinggal Kecil- yang satu. tinggal yang kecil ya, masih kecil, masih SD ya. Ah, Oh, hebat. yang dua udah kerja semua. Udah menghasilkan, dia merasa bersyukur. Ya tidak menyusahin dah ibarat kita. Tapi tetap berusaha. Tapi ya itu tadi tetap dengan kerendahan hati, tetap berusaha. Nah, nanti kita lihat, nanti coba kita berputar-putar dari sisi sajiannya sama dapurnya. Dan Jadi, satu Dari tahun 2000 berapa Pak pindah di sini ke 20 ekoran tadi? ini kalau nggak salah udah hampir mau 5 tahun deh. 5 tahun, berarti sekitar tahun 2017. Dan satu pesan Apa tuh? dari saya, kuncinya orang usaha itu. Nah, Mungkin kuncinya bukan orang usaha doang, semua orang itu. orang yang berusaha atau buka usaha, Siapapun. mau entrepreneur kalau bahas entrepreneur atau Kunci- orang berusaha apa coba? Kunci cuma satu, mensyukuri. Udah itu aja satu. Syukur. Mensyukuri Pak. Udah satu dong, mensyukuri. Naik, turun, Syukurin aja. bersyukur saja. Yang penting manusia itu satu, sehat. Bersyukur ada nih sehat. Gitu. Banyak duit kalau nggak sehat buat apa? Sip. Gitu. Yang mahal itu sakit ya. Pak? Oh, Yang susah itu sakit ya. Itu dalam Yang IG penting berkah. saya dalam YouTube saya selalu pola pikir kalau saya ini pola hidup. Pola hidup itu dari mulai pola pikir, pola makan, pola istirahat. kadang kan orang bertanya, berkah itu apa? Nah, Kan gitu. Berkah itu apa? Oh, berkah itu gini loh. Kita sama kerjanya kok. Penghasilannya juga sama kok. Umpama sebulan ibarat kata orang gaji kita itu 3,5 juta, kita sama kok. Kok saya nggak jadi apa-apa? Itu mungkin tidak berkah. Kenapa kok tidak berkah? Kok bisa? karena yang tadi Padahal saya udah irit satu. Berkah itu salah satu mungkin. Kalau seandainya berkah, yang namanya berkah, nggak usah jauh-jauh. Kita ini pusing. Kalau yang berkah, kita beli obat di warung berapa? yes, 5.000 yes. sembuh. Oke. Itu berkah. Itu, Iya. Mas. Tapi kalau nggak berkah, kita beli obat di warung 5.000, 10.000 belum sembuh sampai akhirnya kemana? Ke rumah sakit, Rumah sakit. Berkah nggak itu? biayanya nambah. Berkah nggak itu duitnya? Gajinya itu. Nggak berkah. Sekarang ini ya, yang saya cari bukan hasil
besar kecilnya Oke. penghasilan saya, Mhm. tapi bagaimana saya mencari besar keberkahannya itu. Nah, jadi Pak Ical ini atau Pak Faisal ini kalau pada saat pagi sampai siang itu istrinya yang menyajikan. Nah, kebetulan Mbak Ayu ini aslinya dari Brebes, tapi dia bisa berevolusi Jadi gini Mas, masakan itunya. Madura gimana? Jadi gini, ini sebenarnya sih mabes loh Mas. coba? Apa tuh? Wow, itu mabes itu Madura Brebes loh Mas. Mabes Madura Brebes. Ya sih ada busnya. Kan? Bus. Jangan Brebes. kaget. Iya benar. Dulu saya Mabes. pernah ada orang Keren, itu keren. dari Saya ingat Mas. dulu waktu di samping Mandiri itu ada orang 2 kok pakaian preman. Oke. Dia nanya, asli mana Pak? Mabes, kaget lah. Nggak taunya dia itu apa. Dia saya juga ada mabes. Mana? Gimana? Saya Madura Brebes. Ditonjok saya di sini. Cuma pertandingan lanjutkan. Ah, lo bisa aja. Gitu katanya. Lo bisa aja, saya kaget katanya. Ini guyon, menghibur, tidak mengurangi rasa hormat. Intinya beliau dan istrinya itu selalu saling mengisi, selalu kompak, dan dia bisa membuahkan Ya, saling kepercayaan aja. putri-putrinya yang cukup sukses dengan warung yang masih berdiri, Pak Ical yang masih diberi kesehatan. Nah, coba kita lihat seorang laki-laki Madura tapi bisa melayani. Kita lihat sebentar cara-caranya dan kita melihat aktualnya gimana nggak bersyukur. Kita lihat ya. Saya di sini pada saat kondisi tuh Tuh Pak Erick Thohir, ada air yang lagi naik di jalanan gitu kan. Nah, ini kebetulan cara menyajikan posisinya ini kebetulan saya bungkus tapi nggak pakai nasi gitu. Tuh, langsung sama Mas Ical. Tuh. ini bumbu dipisah apa dicampur? Pakai. Pisah. Oke. Tuh. Woi, keren kan? Tuh. Wih, gambarnya gede loh. Nah, di sebelah itu ada warung-warung juga. Keren. Egypt, terima kasih masih memberi kesempatan kepada, Ya, makasih banyak. makasih banyak, intinya masih diberi usaha yang positif untuk keluarga, untuk semuanya. Woi, keren kan? Nah, kita skip sebentar, nanti kita pindah ke dapur. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan Pak Ical atau Pak Faisal, dia selalu masak di tempat warungnya, jadi kita bisa lihat posisi cara proses merebusnya, proses sambelnya, ini semua. Nah, makanya dia butuh warung yang ada dapurnya. Nah, inilah pernik-pernik dari bebek mandiri. Kebetulan saya seneng sama Mas Ical ini karena perjuangannya. Nah, ini dia nih, bebek mandiri. Di IG saya, di YouTube saya ada nomor teleponnya juga nih, ada harganya, nggak kaleng-kaleng, harganya terlihat tuh. Membungkus Mas Faisal berjuang dari gerobak sekarang sampai menetap, diberikan kebijaksanaan dari kawasan industri Pulau Gadung. Terima kasih untuk direksi-direksi maupun jajaran-jajaran maupun karyawan PT Egypt Pulau Gadung. Terima kasih ya Pak Erik, masih mau membantu pedagang kaki lima menjadi seorang yang perantau yang menurut saya kategorinya ya sukses ya, karena dia sudah punya rumah di Jakarta, anaknya sudah ada yang bekerja 2. Terima kasih, salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Pola hidup harus dijaga, pola pikir, pola makan, pola istirahat. Salam semuanya, bebek mandiri.
Bang Ical dan Bu Ayu. Terima kasih.